Kenzi tidak membalas ketika dia dengan patuh mengambil obat dan air dari tangan Alexa. Alexa memperhatikan ketika Kenzi menelan obat sebelum meraih kepala Kenzi di tangannya dan memijatnya dengan lembut. Dia kemudian dengan lembut menempatkan ciuman di kepalanya. Kenzi menutup matanya. Pada saat seperti ini, dia tidak punya energi untuk menjelaskan dirinya sendiri. Setelah kira-kira setengah jam, obat akhirnya masuk dan pikiran Kenzi menjadi jernih. Dia menarik diri dari pelukan Alexa dan berbalik menghadapnya. Mata Alexa masih berair saat dia menatap Kenzi tanpa suara. Hanya sakit sesekali, tidak seserius itu. Aku melakukan pemeriksaan medis belum lama ini. Aku tidak peduli. Alexa menundukkan kepalanya ketika air mata jatuh ke tangan Kenzi. Yang aku tahu adalah, melihatmu kesakitan membuatku cemas. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu. Alexa bukanlah seseorang yang sering menangis. Dia menghadapi sebagian besar kesulitan dengan tenang. Hanya ketika datang pada Kenzi dia bereaksi sedemikian rupa. Kenzi menariknya ke pelukannya dan memegangnya erat-erat saat dia membelai punggungnya dengan nyaman. Melihatmu kesakitan membuatku kehilangan semua alasan. Mendengar kata-kata ini, Kenzi tiba-tiba menyadari sesuatu. Sepertinya, menjaga kesehatannya juga merupakan cara merawat Alexa. Air mata Alexa tidak hanya jatuh di tangannya, mereka seperti palu jatuh di hatinya. Kenzi memeluk Alexa saat dia menunggu gadis itu untuk tenang. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbisik di telinganya, "Nanti, aku akan memberitahu Gilang untuk mengatur jadwalku agar aku melakukan pemeriksaan lagi di rumah sakit." Alexa tetap diam saat dia menggigit leher Kenzi. Kenzi sudah terbiasa dengan metode Alexa melepaskan emosinya. Setiap kali dia membuat emosinya bergejolak, entah itu kegembiraan atau kemarahan, Alexa akan menggunakan metode ini untuk meresponsnya. Alexa menggigit kulitnya yang tipis, tidak ingin melepaskannya. Sementara itu, Kenzi membiarkannya menggigit sekeras yang diinginkannya. Dia tersenyum ketika dia memeluknya lebih erat. Setelah minum obat, aku merasa jauh lebih baik. Alexa akhirnya membebaskan Kenzi, hatinya sakit. Kenzi menoleh untuk melihat jam alarm di meja samping tempat tidur saat dia menawarkan, "Aku akan membawamu ke bandara sekarang, jika tidak kau tidak akan tepat waktu." Alexa tidak ingin bangun, tetapi Kenzi menggendongnya. Setelah merapikan sedikit, dia membawanya keluar dari ruang istirahat. Di dalam kantor, Natalie dan Gilang masih saling memandang dengan canggung. Melihat Kenzi membawa Alexa keluar, mereka dengan cepat berkumpul. "Ada apa? Apa yang terjadi? Bukankah Big Boss tidak sehat? Kenapa Alexa akhirnya menjadi orang yang lemah? Aku akan membawa kalian ke bandara sekarang." "Natalie, jaga Alexa dengan baik." Natalie tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia hanya berdiri di tempatnya saat dia menggerutu setuju. Mereka dengan cepat masuk ke mobil. Namun, Alexa tetap diam sepanjang jalan. Kenzi tahu bahwa dia belum pulih dari emosi yang dia rasakan sebelumnya. Jadi, ketika mobil berhenti di lampu merah, dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya dengan nyaman. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai bandara. Agar tidak ditemukan oleh media, Kenzi menghentikan mobilnya di tempat yang sunyi dan memberi isyarat agar Natalie menghibur Alexa. Natalie mengerti penampilan Big Boss ketika dia keluar dari mobil dan menaruh Alexa. "Kau masih punya 2-3 hari kerja di Jepang, kita tidak bisa menunda lagi." Alexa tidak menanggapi, ekspresinya tetap kusam. Ketika dia keluar dari mobil, dia tidak tahan melihat Kenzi kalau dia merasa menyesal. Namun, setelah memasuki bandara, dia tiba-tiba bertanya pada Natalie, "Kakak, aku masih khawatir tentang Kenzi, apa yang harus aku lakukan?" Natalie tertegun sejenak sebelum tersenyum, "Alexa,
Kau seharusnya tahu lebih baik daripada aku. Ketika seseorang bimbang dan mereka tidak memiliki hasil yang tepat, mereka pasti akan merasa menyesal. Misalnya, ketika seseorang melihat cuaca berubah ketika mereka meninggalkan rumah dan tidak bisa memutuskan apakah akan membawa payung. Jika mereka memutuskan untuk tidak membawa payung, pasti akan hujan. Atau sekarang, ketika kau ingin kembali dan mengejar seseorang. Jika kamu tidak berbalik sekarang, kau mungkin kehilangan kesempatan untuk berada di sana untuknya ketika dia sangat membutuhkanmu. Setelah mendengar kata-kata Natalie, Alexa keluar dari antrian tanpa ragu-ragu dan segera berlari kembali ke tempat di mana Kenzie menurunkannya. Untungnya, karena kemacetan, mobil Kenzie belum meninggalkan bandara. Alexa cepat berlari, menarik dan membuka pintu mobil dan duduk di kursi asalnya. Kenzie tertegun dan terkejut. "Kenapa kau kembali? Katakan pada Gilang untuk mengatur pemeriksaanmu sekarang." "Aku tidak akan pergi sampai aku melihat hasilnya," kata Alexa dengan serius. "Ini mungkin masalah kecil bagimu, tapi jika itu membuatku meninggalkan negara yang penuh dengan kekhawatiran, apakah kau masih menganggapnya sebagai masalah kecil?" Kenzie mengusap pipi Alexa dan menyerah untuk membalas. Dia sudah mengirimnya sejauh ini, namun dia masih bersikeras untuk kembali. Bagaimana dia tahan untuk mengantarnya lagi? Jadi, dia segera memberitahu Gilang untuk menghubungi rumah sakit dan pergi untuk mendapatkan pemeriksaan ditemani oleh Alexa. Akhirnya, ia menerima hasil pemeriksaannya. Tidak ada yang luar biasa. Dia hanya menggunakan terlalu banyak energi untuk pekerjaannya, jadi otaknya secara alami ingin memberontak. "Apakah kau akhirnya merasa lega?" Kenzie bertanya, memegang bahu Alexa. "Ini benar-benar hanya masalah kecil." Alexa merasa beban telah diangkat dari bahunya. Tapi ketika dia ingat ekspresi menyakitkan di wajah Kenzie, dia memerintahkan, "Datang ke Jepang bersamaku. Sementara aku bekerja, aku akan memastikan kau beristirahat." Kenzie menghela nafas. Hatinya sakit dan dia merasa tak berdaya di sekitar Alexa. Mendengar kata ini, Gilang terkejut. Dia berpikir tentang bagaimana bosnya bekerja keras dalam semua situasi dan tidak pernah digerakkan oleh siapapun. Namun, tampaknya, dia sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh istrinya. Ini bagus untuk dilihat, sangat bagus. Mungkin, satu-satunya orang di dunia yang mampu membuat Kenzie patuh adalah Alexa. Pada akhirnya, Alexa ketinggalan pesawat. Kenzie tidak punya pilihan selain mengatur penerbangan pribadi. Dia tidak bisa membiarkannya menunda lebih jauh. Di dalam kabin pesawat mewah, Gilang dan Natalie duduk di satu sisi. Salah satunya melihat dokumen dan yang lainnya melihat video. Sementara itu, Kenzie berbaring di pelukan Alexa. Ini adalah pertama kalinya Kenzie tertidur di lengan Alexa. Di dalam rumah sakit swasta yang damai, Zalina Mira terbangun oleh aroma tajam desinfektan. Setelah membuka matanya, dia menatap kosong ke langit-langit. Alan berjaga di samping tempat tidurnya. Setelah melihatnya bangun, dia cepat-cepat bertanya, "Apakah kau lebih baik? Apakah kau masih merasa pusing? Bagaimana kabar Dirgantara Entertainment?" Zalina bertanya dengan suara serak. Alan berpikir sejenak sebelum menjawabnya dengan jujur, "Itu sangat terpengaruh. Bahkan polisi sudah diperingatkan, tetapi aku sudah mengatakan kepada tim hukum untuk bekerja sama dengan mereka. Adapun untuk pembunuhan dan penculikan, polisi tidak dapat menemukan bukti, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi, banyak kolaborasi kita telah dibatalkan, termasuk iklan dan dukungan. Selain Alexa, bahkan Sania telah menerima sambutan yang dingin." Setelah mendengar kata-kata Alan, Zalina Mira berbalik ke arahnya saat dia menutup matanya dan menangis. "Dirgantara Entertainment hancur, itu sudah hancur di tanganku." Alan tidak tahu bagaimana menghibur Zalina Mira.
Yang bisa dia lakukan adalah duduk diam di sisinya saat dia menangis. Setelah sedikit waktu berlalu, Alan akhirnya bertanya, "Saat ini, ada wartawan di mana-mana. Para dokter bertanya apakah kau merasa lebih baik dan apakah kau ingin pulang dan beristirahat? Saat ini, apakah ada perbedaan di mana aku pergi?" Zalina Mira bertanya balik. Alan tidak tahan dengan sikap Zalina Mira yang kalah, jadi dia berdiri dan menyambar bajunya. "Selama ini, kau sudah melalui banyak hal. Tidak bisakah kau sedikit mundur? Dirgantara Entertainment belum ditutup, masih ada banyak orang menunggumu untuk menyelesaikan masalah dengan sumber daya mereka." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.